Assalamualaikum. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga anak-anak semua tetap sehat dan tetap semangat ya. Walaupun hari ini kalian sudah memasuki ujian praktek ya. Hari ini tetap ada pelajaran tematik. Ini adalah pelajaran tematik 5. Untuk mata pelajaran tematik ini sekarang akan dibahas muatan PPKN-nya. Yang akan kita bahas adalah gotong royong, pentingnya persatuan dan kesatuan di masyarakat, dan juga makna kesatuan wilayah dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Alangkah lebih baiknya dan supaya lebih berkah, kalian berdoa terlebih dahulu dan kita baca basmalah bersama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian siapkan buku paket tematiknya halaman 151, 184 sampai 185 ya. Kemudian siapkan buku tulisnya, jika ada yang perlu dicatat bisa langsung dicatat ya. Sudah siap untuk menyimak penjelasannya? Kita mulai ya. Gotong royong, pasti sudah tidak asing lagi nih dengan kata gotong royong. Apa itu kata gotong royong? Ya, kita bahas dulu dari pengertiannya. Gotong royong berasal dari bahasa Jawa. Kata gotong berarti itu dipikul atau angkat, sedangkan kata royong berarti bersama-sama. Lalu, apa itu gotong royong? Gotong royong adalah kerjasama antar sejumlah orang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama. Ya, jadi tadi sesuai dengan kata gotong dan juga kata royongnya itu berarti ada kata bersama-sama dan untuk kepentingan bersama ya. Mengerjakan sejumlah pekerjaan secara bersama-sama dan untuk kepentingan bersama. Itu adalah pengertian gotong royong ya. Nah, bisa dilihat di sini ada sebuah gambar ya, gambar antar tangan yang saling berpegangan dan juga ada bendera merah putih. Ini menandakan bahwa kita harus ingat, gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat Indonesia. Jadi gotong royong ini merupakan budaya kita, jadi harus tetap dilestarikan ya. Faktor-faktor pendorong kegiatan gotong royong ya. Yang pertama ada kesadaran akan makhluk sosial. Kita sebagai makhluk sosial pasti memerlukan antara satu dengan yang lain ya. Kemudian yang kedua keikhlasan untuk saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama. Karena kita sebagai makhluk sosial yang memerlukan satu sama lain, berarti kita harus ikhlas saling membantu, karena dengan ikhlas saling membantu berarti kita juga nanti akan dibantu juga oleh orang lain dan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi ya. Nanti akan muncul kegiatan gotong royong kalau sudah ada dalam hati itu keikhlasan untuk saling membantu karena kita sebagai makhluk sosial dan juga mengutamakan kepentingan bersama. Dan juga adanya rasa senasib, kita itu sama-sama orang Indonesia, kemudian ada rasa sepenanggungan. Kita ini orang Indonesia, kita ini orang di sekitar kita itu merasa semuanya adalah keluarga, maka akan timbul rasa gotong royong ya, rasa ingin selalu membantu, rasa ingin selalu bekerja sama untuk melakukan pekerjaan dan untuk kepentingan bersama. Dan gotong royong yang ketiga adalah nilai positif dalam gotong royong ya. Gotong royong mencerminkan kebersamaan. Nilai positif yang pertama dari gotong royong adalah adanya kebersamaan. Dengan gotong royong, setiap masyarakat mau bekerja secara bersama-sama untuk membantu orang lain dan membangun fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk bersama. Ya, itu adalah nilai positif yang pertama. Yang kedua adalah persatuan. Kebersamaan yang terjalin dari gotong royong melahirkan persatuan di tengah-tengah masyarakat. Yang tadinya biasanya sendiri-sendiri, sekarang karena adanya kegiatan gotong royong maka akan tercipta persatuan. Dengan persatuan yang ada, maka masyarakat menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi permasalahan yang muncul di sekitarnya ya. Kemudian yang ketiga, rela berkorban. Gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban. Nah, pengorbanannya apa saja, Miss? Misalkan
berkorban waktu ketika kalian misalkan harus pergi kemana, tetapi ada tetangga kita atau keluarga kita yang lebih membutuhkan kita. Nah, kita harus rela mengorbankan waktu, kemudian tenaga, pemikiran, hingga materi seperti uang ya. Semua pengorbanan tersebut dilakukan demi kepentingan bersama, tidak untuk kepentingan pribadi. Masyarakat rela mengesampingkan kebutuhan pribadinya untuk memenuhi kebutuhan bersama. Itu adalah rela berkorban, merupakan nilai positif dari gotong royong. Yang keempat, nilai positifnya adalah tolong menolong. Gotong royong membuat masyarakat saling bahu-membahu ataupun tolong menolong satu sama lain. Sekecil apapun kontribusinya, kontribusi seseorang dalam gotong royong selalu dapat memberikan pertolongan dan memberikan manfaat untuk orang lain ya. Yang kelima adalah sosialisasi. Gotong royong membuat masyarakat saling mengenal satu sama lain, seperti yang tadi Miss Atik jelaskan, bahwa kita sebagai makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Jadi yang biasanya mungkin kalian hidup di lingkungan sekitar itu adalah sendiri-sendiri masing-masing, itu tidak bisa. Pasti akan selalu membutuhkan orang lain juga, baik itu dalam keluarga, masyarakat, di sekolah ataupun di manapun ya, pasti itu akan membutuhkan satu sama lain karena kita itu adalah makhluk sosial. Dan dengan adanya gotong royong maka akan timbul sosialisasi, yaitu mengenal satu sama lain ya. Kemudian dalam gotong royong itu ada manfaatnya, tentu ya, ini sangat besar sekali manfaatnya gotong royong itu. Yang pertama, mempererat persaudaraan ya, yaitu dan juga adanya rasa kekeluargaan. Nah, itu adalah dengan adanya gotong royong mampu mempererat persaudaraan antara hubungan hubungan baik antara satu warga dengan warga yang lainnya. Kemudian dalam keluarga, mempererat rasa kekeluargaan yang lebih erat lagi. Kemudian yang kedua, memperkokoh persatuan dan kesatuan ya. Itu adalah manfaat gotong royong. Dalam skala yang besar, gotong royong dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Masyarakat yang hubungannya sudah sangat dekat dengan satu sama lain, misalkan di tingkat RT, RW, maupun di tingkat yang lebih besar lagi, itu mampu untuk menjalin persatuan yang lebih besar ya. Gotong royong menyadarkan masyarakat bahwa kita semua berada di tanah air yang sama, dan sikap persatuan dan kesatuan harus diwujudkan dari mulai tingkat yang paling rendah, di tingkat yang paling dekat dengan kita, itu kekeluargaan, di tingkat keluarga, di tingkat lingkungan sekitar kita, itu harus mulai bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan melalui gotong royong. Meringankan beban orang lain ya. Dengan adanya gotong royong itu bisa mampu meringankan beban orang lain. Semakin banyak orang yang terlibat saat membangun atau membersihkan lingkungan kita misalkan ya, semakin ringan pekerjaan tiap orang. Selain meringankan pekerjaan ya, ataupun meringankan beban orang lain, gotong royong juga membuat pekerjaan menjadi cepat selesai ya. Kemudian kalau ada orang lain yang kesulitan, kita bantu, maka itu akan meringankan beban orang lain. Berikutnya, menumbuhkan sikap sukarela antar masyarakat ya. Antar masyarakat, gotong royong menumbuhkan sukarela, tolong menolong, kebersamaan dan kekeluargaan antar warga masyarakat. Masyarakat juga yang suka melakukan gotong royong akan lebih peduli pada orang-orang yang berada di sekitarnya ya. Gotong royong juga dapat menjaga rasa kebersamaan, kemudian kekeluargaan antar anggota warga masyarakat. Ini adalah manfaat dari gotong royong. Pentingnya persatuan dan kesatuan di masyarakat. Rasa persatuan dan kesatuan harus dipupuk dan diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apa itu persatuan? Persatuan artinya adalah ikatan dan kumpulan ya. Ini adalah alatnya, ikatan dan kumpulan yang mempersatukan yang berbeda dan juga yang memiliki persamaan dengan tujuan yang sama ya. Sedangkan kesatuan adalah usahanya
usaha untuk mempersatukan potensi perbedaan, baik itu suku, agama, budaya, dan kepentingan demi keutuhan bangsa dan negara. Ya, itu adalah bedanya persatuan. Persatuan itu adalah alatnya atau ikatannya untuk mempersatukan yang berbeda dan yang sama dengan tujuan untuk keutuhan bangsa dan negara. Kalau kesatuan, usahanya untuk mempersatukan yang berbeda, ya. Manfaat persatuan dan kesatuan, terciptanya lingkungan yang harmonis. Ini udah tentu, pembangunan yang berjalan lancar. Jika kita ada melakukan persatuan dan kesatuan di Indonesia, maka pembangunan yang ada di Indonesia itu akan berjalan lancar. Tidak adanya perselisihan antara kubu satu dengan kubu yang lainnya. Terciptanya suasana aman, tertib dan tentram. Tidak ada perpecahan antara suku yang satu ataupun daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang pertama tentu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu tujuan, ya, yaitu untuk keutuhan bangsa dan negara. Kemudian nasionalisme Indonesia, yaitu suatu gerakan kebangsaan yang timbul pada bangsa Indonesia untuk menjadikan sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat, ya. Ini adalah suatu gerakan yang ada di Indonesia. Kemudian kebebasan yang bertanggung jawab, wawasan Nusantara, ini adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya dan bentuk geografisnya yang merupakan negara kepulauan tetapi tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan. Persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Ini adalah prinsip-prinsip yang ada di Indonesia dan memiliki yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan dan kesatuan Indonesia. Makna kesatuan wilayah dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sebuah bangsa akan kuat jika rakyatnya itu bersatu. Namun, apabila tidak ada persatuan, maka perpecahan itu akan mengancam keutuhan bangsa, ya. Nah, ancaman dalam bidang ekonomi misalnya, ya, ini mengancam keutuhan negara itu tidak hanya dalam dalam bidang politik saja, tetapi misalkan dalam bidang ekonomi. Contohnya, pengambilan sumber daya alam Indonesia oleh negara lain secara tidak bertanggung jawab sehingga menyengsarakan rakyatnya. Seperti yang kita lihat sekarang-sekarang nih, berita-berita kemarin, contohnya ada pembakaran hutan di Papua sehingga menyengsarakan rakyat Papua, merusak habitat-habitat alam yang ada di Papua. Itu adalah bentuk ancaman dalam bidang ekonomi, terutama dalam pengambilan sumber daya alam kita, ya. Kemudian ancaman dalam bidang sosial budaya, contohnya masuknya budaya asing yang negatif yang mengikis kebudayaan asli Indonesia yang dapat merusak moral bangsa dan negara. Contohnya banyak, ya, zaman sekarang budaya-budaya asing yang sudah masuk ke negara kita, ya, yang mengikis kebudayaan. Contohnya nih di anak-anak kita. Budaya asli Indonesia itu misalkan dulu di daerah-daerah itu ada lagu-lagu daerah, ya. Ini sekarang terkikis. Bahkan mungkin anak-anak kita itu kurang hafal dengan lagu-lagu budaya kita, lagu-lagu dari daerah-daerah kita, dari daerah masing-masing, ya, yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena lebih menyukai lagu-lagu dari negara-negara lain yang masuk ke negara kita. Itu berarti masuknya budaya asing yang negatif yang mengikis kebudayaan kebudayaan asli Indonesia. Contohnya dalam hal berpakaian pun banyak, ya. Dulu orang Indonesia mungkin pakaiannya pakai baju kurung, pakai kebaya yang lebih tertutup. Nah, sekarang kan banyak budaya-budaya asing yang masuk, contohnya pakaiannya lebih terbuka, kemudian ada pakai anting dan lain sebagainya, rambutnya yang gaya-gaya seperti ala-ala dari budaya yang lain, dari budaya asing yang masuk ke Indonesia, ya. Itu adalah termasuk dalam ancaman sosial budaya. Makna kesatuan wilayah dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, wilayah Indonesia sebagai kesatuan ekonomi memiliki arti kekayaan Indonesia itu, kekayaan alam Indonesia adalah modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Tidak hanya milik satu daerah ataupun tidak hanya milik dalam
seseorang yang memiliki kepentingan saja, tetapi kekayaan alam Indonesia adalah milik masyarakat Indonesia. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah. Misalkan eh, untuk sumber daya alam yang ada di Indonesia itu untuk memajukan Pulau Jawa saja, tidak, tapi harus merata. Semua daerah yang ada di Indonesia itu harus berkembang ekonominya secara seimbang, dan kemudian tidak ada perbedaan antara daerah yang lain dengan daerah yang lainnya yang ada di Indonesia. Kemudian wilayah Indonesia sebagai kesatuan sosial dan budaya memiliki arti keragaman suku masyarakat Indonesia itu walaupun beragam tapi tetap satu, yaitu Indonesia. Tingkat kemajuan masyarakat harus merata dan seimbang, ya. Itu adalah makna kesatuan wilayah dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk pertemuan kali ini hanya menyimak penjelasannya saja dan menuliskan apa saja yang menurut kalian penting dalam buku tulis kalian, tapi tidak perlu disetorkan. Hari ini tidak ada tugas, hanya menyimak penjelasan saja, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.